Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama lain Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik lahir pada awal abad ke-14 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Nama ayah dan ibu beliau yaitu Syekh Jumadil Kubro dengan Amirah Fatimah binti Amir Husain. Sunan Gresik menikah dengan putri Campa yang bernama Siti Fatimah. Cara berdakwah beliau dikenal menggunakan pendekatan yang lembut dan damai dalam menyebarkan agama Islam. Beliau tidak hanya berdakwah tentang Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih maju dan teknik pengairan yang efisien kepada masyarakat setempat. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Hayati dari kelas 12 MIPA 1 asal Sekolah Mandua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Ahmad Rahmatullah lahir pada tahun 1401 Masehi di daerah Champa, Vietnam. Ayahnya yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan ibunya yang bernama Dewi Chandrawulan. Dalam perjalanan keluarganya, Sunan Ampel memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Kalimah dan Dewi Chandrawati. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu cara berdakwahnya yang masih dikenal hingga saat ini adalah falsafah muhlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara itu yang diajarkan dalam falsafah muhlimo adalah moh main, yang artinya tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu, dan moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Badr Kaismi Putra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Sunan Bonang. Nama lain Sunan Bonang yaitu Maulana Makdum Ibrahim. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang. Riwayat nama ayah dan ibu. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Riwayat menikahnya yaitu Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman sehingga ia tidak sempat menikah. Dan cara berdakwah beliau yaitu Sunan Bonang berdakwah melewati seni dan sastra. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Dan status wafat beliau yaitu wafat pada tahun 1525 Masehi dengan berumur 63 tahun dan saat ini makamnya berada di kota Tuban. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Syaulaya dari kelas 12 MIPA 1 asal Sekolah Mandua Ciamis akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Nama lengkap Sunan Derajat yaitu Raden Qasim Maulana Hashim. Nama lain dari Sunan Derajat yaitu Asyikh Said Sarifuddin, Masakeh Mahmud, Pangeran Musakeh Muhammad. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya, Majapahit. Nama ayah dari Sunan Derajat yaitu Sunan Ampel, dan nama ibu dari Sunan Derajat yaitu Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat menikah dengan Dewi Sufiyah, putri dari Sunan Gunung Jati. Cara dakwah Sunan Derajat yaitu dengan menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah pada masyarakat umum. Lalu Sunan Derajat wafat pada tahun 1533 di Lamongan, masa Kesultanan Demak. Perkenalkan, nama saya Agnes Margareta dari kelas 12 MIPA 1 asal sekolah dari Mandua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kudus. Nama Sunan Kudus. Nama asli Asy-Syaikh Syarif Jafar As-Shadiq. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Blora. Nama ayah dan ibu. Ia putra dari pasangan Sunan Ngundung dan Syarifah.
menikah. Sunan Kudus menikah dengan Dewi Ruhil putri Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Cara berdakwah. Ia menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh kebijaksanaan dan tidak memakai kekerasan. Sunan Kudus juga masih mempertahankan beberapa tradisi agama Hindu. Contohnya melarang menyembelih sapi, memasukkan elemen-elemen candi dalam pembangunan masjid dan makam, dan membuat gending Mas Kumambang serta micil. Wafat. Sunan Kudus wafat pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi Kudus, masa Kesultanan Demak. Perkenalkan, nama saya Wawat Warisunur dari kelas 12 MIPA 1 asal sekolah Mandua Ciamis akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Giri. Sunan Giri. Nama lengkap Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Sunan Giri dikenal dengan nama lain yaitu Prabu Satmarta, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Belambangan atau sekarang dikenal Banyuwangi. Nama ayah dan ibu Sunan Giri ialah Maulana Ishak dan Dewi Sekar Dadu. Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasia atau Putri Sunan Ampel dan Dewi Wardah. Cara berdakwah Sunan Giri yaitu melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren atau Giri Kedaton, dan melalui jalur kebudayaan, yaitu dengan mengadakan seni pertunjukan misalnya wayang. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 di Giri Kedaton, Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Mustikasari dari kelas 12 MIPA 1 asal sekolah Mandua Ciamis akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Masyahid merupakan putra dari pasangan Arya Wilatikta dan Dewi Nawang Arum. Beliau lahir pada tahun 1450-an di Tuban. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah, kemudian dengan Dewi Sarokah, yakni putri dari Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan, seperti seni ukir, seni wayang, seni gamelan, serta seni suara atau suluk. Sunan Kalijaga sangat toleran dengan kebudayaan lokal. Ia juga berpendapat bahwa masyarakat harus didekati secara bertahap. Seperti misalnya dalam seni wayang, yang tadinya berisikan tentang kisah-kisah Hindu, merubahnya menjadi kisah-kisah Islam. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka atau bertepatan dengan 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizky Amalia dari kelas 12 MIPA 1 asal sekolah dari Mandua Ciamis akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Nama lain Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Jawa Tengah. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Sunan Muria menikah dengan Dewi Narayono, putri Ki Ageng Garang. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leksa Resi Arfiani, kelas 12 MIPA 1 asal sekolah Mandua Ciamis, ingin menjelaskan tentang biografi Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir sekitar pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda dan Nyi Rara Santang. Sunan Gunung Jati menikah dengan 6 istri, di antaranya 1. Nyi Gedeng Babadan, 2. Nyi Mas Kawunganten, 3. Nyi Mas Pakungwati, 4. Syarifah Baghdadi, 5. Putri Ong Tienio, 6. Rara Tepasan. Cara berdakwah Sunan Gunung Jati adalah dengan pendekatan sosial budaya dan dengan pendekatan politik pemerintah, sehingga ajarannya mudah diterima oleh masyarakat.
Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1568 Masehi dan dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati.